Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam Kak. warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar wabarakatuh. semuanya? Baik. Alhamdulillah baik, Ah, Pak. baik, Pak. Oke, sebelum saya mulai, saya absen dulu kali ya. Hmm, dari yang pertama, CC ada. Hadir, Pak. Hmm, selanjutnya, Randy ada. Hadir, Pak. Selanjutnya, Kintani ada. Hadir, Pak. Selanjutnya, Nisa ada. Ya, ada hadir, Pak. Eh, Terima kasih. Berarti kita sekarang lanjut langsung masuk ke materinya aja kali ya. Hmm, kita pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenal aplikasi AutoCAD. Apa sih AutoCAD itu? AutoCAD itu secara singkat adalah software desain CAD untuk menggambar dua dimensi maupun tiga dimensi. Nah, aplikasi ini itu berjenis CAD atau Computer Aided Design yang dapat membantu pembuatan, modifikasi analisis, eh, peng- atau modifikasi analisis atau pengoptimalan desain. Dengan software AutoCAD, desainer akan lebih produktif, meningkatkan kualitas desain, memudahkan komunikasi melalui dokumentasi dan untuk membuat database manufaktur dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi. Nah, AutoCAD ini dapat mendesain rancangan kurva dan angka dalam ruang dua dimensi, sebuah kurva permukaan, dan dengan solid dalam ruang tiga dimensi. Kebanyakan penggunanya yang memasukkan program ini adalah perusahaan manufaktur, desain interior, insinyur mesin, otomotif, industri perkapalan, kedirgantaraan, arsitektur, prosetik, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya itu ada sejarah singkat dari AutoCAD ya. Sejarah singkatnya itu AutoCAD itu dulu tuh berawal dari program yang dimulai pada tahun 1977 dan kemudian dirilis pada 1979 yaitu dengan nama Interact CAD. Nah, selain itu juga masuk dalam dokumen Autodesk awal sebagai MicroCAD. Ditulis sebelum pembentukan Autodesk atau Marine Chip Software Parents oleh pendiri Autodesk yaitu Michael Riddle. Nah, Autodesk ini mulai versi pertamanya itu menunjukkan di pameran Comdex pada tahun 1982 dan diliris pada tahun yang sama pada bulan Desember. Nah, pada Maret 1986, Autodesk itu mengunggulkan AutoCAD dan berhasil menjadi program CAD paling populer di seluruh dunia. Autodesk merilis AutoCAD 2020 untuk sistem operasi Windows dan tahun sebelumnya 2019 dirilis untuk versi Mac. Nah, format file asli yang dibawa AutoCAD itu DWG dan format file pertukarannya itu DXF atau format file untuk interoperabilitas AutoCAD dengan program lainnya dengan data CAD, terutama untuk pertukaran gambar dua dimensi. Kemudian Autodesk juga mengembangkan format DWF-nya untuk menerbitkan data CAD. Selanjutnya di sini tuh ada fitur dan tools khusus AutoCAD. Nah, ini tuh ada sebenarnya banyak, tapi saya sebutkan beberapa saja. Yang pertama itu ada architecture toolset atau alat arsitektur. Nah, alat yang berfungsi untuk menggambar arsitektur, dokumentasi, jadwal, dan otomatisasi penyusunan. Dengan alat ini, Anda dapat membuat sketch atau dena bangunan menggunakan alat khusus. Selain itu, fitur ini juga menyediakan objek arsitek yang lengkap seperti jendela, pintu, dinding, dan lain-lain.
Selanjutnya itu ada electrical toolset atau alat listrik. Nah, alat ini itu merupakan fitur desain listrik yang dapat membantu Anda membuat, memodifikasi, dan mendokumentasikan sistem kontrol listrik. Nah, beberapa hal yang dapat dilakukan seperti membuat layout, panel, diagram, skematik, dan gambar listrik lainnya. Selanjutnya, yang ketiga itu ada map 3D toolset atau petakan. Nah, terus yang ketiga itu map 3D toolset atau petakan toolset 3D. Fitur ini itu dapat menggabungkan topologi GIS dengan AutoCAD sehingga Anda dapat menggunakan dan memelihara data CAD dan GIS untuk menyusun perencanaan, desain, dan manajemen data. Selanjutnya itu ada Plan 3D Toolset atau alat 3D pabrik. Nah, alat ini itu adalah sebuah fitur yang dapat membantu Anda untuk menghasilkan P dan ID. Nah, kemudian tool akan mengintegrasikannya ke dalam model desain pabrik 3 dimensi. Nah, Anda dapat membuat output isometrik, ortografi, dan laporan material. Nah, selanjutnya itu ada fungsi dan manfaat AutoCAD. Sebenarnya banyak manfaatnya dan fungsinya ya, tapi saya sebutkan beberapa aja. Yaitu di sini ada untuk membuat rancangan desain arsitektur, untuk mendesain proyek jalan dan jembatan besar, untuk membuat desain tools atau peralatan otomotif, mesin, dan berbagai keperluan mekanik. Terus ada untuk merancang desain bangunan dan gedung, untuk merancang desain pesawat terbang, untuk mendesain mobil pada sebuah industri, untuk mendesain interior dan eksterior bangunan, untuk mendesain rumah 3 dimensi sebagai sarana pemasaran atau promosi, membuat sketch rumah, bangunan, dan denah, dan yang terakhir itu untuk membuat berbagai macam desain proyek 2 dimensi maupun 3 dimensi. Oke, sekian dari saya. Tapi sebentar saya mau nunjukin sedikit tentang aplikasi AutoCAD ya. Nah, di sini tuh ada ini ya. Kita jadi kalau misalnya kita mau bikin garis gitu, saya ya jajarin dasar-dasarnya aja ya. Kayak ini untuk teks, terus ini untuk garis, ini buat garis miring, ini buat circle lingkaran, ini buat miring juga. Terus ini untuk mindahin. Terus kalau misalnya kita mau bikin garis ya, misalkan itu dipencet aja sampai udah keluar begini, terus ketik line, nah nanti mau di mana, tinggal klik. Misalkan mau pakai angka juga bisa, atau mau langsung klik juga bisa. Mau pakai ukuran maksud saya. Terus kayak gini, ini. Terus di escape, kalau misalnya mau ke fitur lainnya. Terus ini saya juga, terus ini juga bisa bikin kotak pakai rektang. Itu tinggal ditulis rek, terus tinggal diklik. Oke, sedikit ya dari aplikasi AutoCAD itu kayak gini ya. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Saya izin bertanya, Pak. Iya, silakan, CC. Eh, Kalau ini kan kita lagi bahas AutoCAD ya, Pak. Kalau untuk AutoCAD itu tuh apakah masih relevan untuk sekarang ini, Pak? Seperti itu. Oke, terima kasih CC atas pertanyaannya. Eh, jadi menurut saya AutoCAD itu akan terus relevan ya di seluruh dunia. Karena dan untuk waktu yang sangat lama, karena lingkaran-lingkaran ini dan set alat Jack of all trades-nya itu sudah ada selama lebih dari 30 tahun, yang berarti memiliki basis pengguna yang besar dan penting kayaknya untuk di dunia seperti dunia konstruksi, dunia industri, dan lain-lain.
Apa sudah terjawab, Sisi? Baik, terima kasih Pak jawabannya. Oke, terima kasih juga atas pertanyaannya. Selanjutnya, Kintani silakan. Saya izin bertanya, kenapa AutoCAD ini dianggap sangat penting dan perlu untuk dipelajari lebih banyak ya, Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih Kintani atas pertanyaannya. Kenapa kita perlu banyak belajar AutoCAD? Nah, karena AutoCAD ini itu menyediakan alat dan alat kerja yang diperlukan untuk merancang dan membangun produk yang bagus. Nah, AutoCAD ini digunakan oleh para profesional di banyak industri untuk melakukan segalanya, mulai dari merancang, membuat bangunan, konstruksi, dan infrastruktur. AutoCAD ini juga memungkinkan perusahaan untuk merancang dan merencanakan proyek secara virtual. Apakah sudah terjawab, Kintani? Sudah sangat terjawab. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kalau untuk tugas belum ada ya Pak? Kalau untuk tugas belum ada ya, soalnya masih materi pertama ya, untuk pengenalan dulu. Oke, baik. Terima kasih Pak. Oke, saya rasa cukup. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Pak. kasih Pak.